Pernikahan dua dunia sangat unik sekali. Saudara, seorang Bapak Rezan menikah dengan seorang Ibu Uci, memiliki salah satu keturunan yaitu saudara Joni usia 10 tahun. Setelah usia 10 tahun tidak dikaruniai anak lagi, seorang Bapak Rezan bertemu dengan seorang yang bernama Uni. Ternyata tidak lepas dari bangsa jin yang menyerupai wanita cantik. Terjadilah pernikahan dengan Bapak Rezan, sehingga Ibu Uci dimadu adanya. Singkat kata, Bapak Rezan menikahi Ibu Uni katakanlah wanita dunia lain, memiliki keturunan namanya Jana, yaitu seorang laki-laki yang sudah usia 7 tahun. Disitulah sejalan dengan waktu. Pada saat cuaca kurang baik, kurang mendukung adanya cuaca hujan deras, angin besar, tiba-tiba seorang Joni, anak keturunan dari pasangan Ibu Uci bersama Bapak Reza, dia terdampar di mana adanya salah satu hutan. Di luar dugaan, di hutan itulah salah satu perumahan dunia lain yang dimiliki Ibu Uni, pasangan dari bapaknya, adik Joni yang terhempas di mana adanya terdampar di hutan. Dia dalam kondisi pingsan. Ditolonglah Ibu Uni. Saat itu Ibu Uni tidak mengetahui, tidak mengenal adanya Joni adalah anak dari pasangan istri pertama Bapak Rezan adanya. Begitu Bapak Rezan datang di mana adanya dunia lain di istri kedua, dia sontak kaget. Menurut Bapak Rezan mengatakan, "Ibu, ini anak saya dari istri pertama, kenapa kau bawa kemari?" Disitulah terjadi dialog sangat serius adanya. Sehingga Ibu Uni mengatakan, "Saya menemukan dia terdampar di hutan dalam kondisi pingsan. Saya bawa kemari, saya obati. Jadi ini anak kamu yang pertama dari istri pertama," kata seorang Ibu Yuni, Ibu Uni yang dari dunia lain mengatakan demikian. "Betul, itu anak saya dari istri pertama. Saya sudah berbulan-bulan mencari dia, tidak ketemu juga," kata Bapak Rezan mengatakan demikian. Dan bagaimana cerita selanjutnya, saudara-saudaraku? Mari kita saksikan sama-sama kisah berikutnya yang akan disampaikan oleh Bung Andre. Supaya lebih abdurnya, saya akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat media serta para sahabat-sahabatku yang ada di YouTube, baik saudara-saudaraku YouTuber senior maupun junior, dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat di luar sana. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi punya selaku acara Radio RS yang ada di channel saya mudah kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini akan saya bacakan salah satu atensi yang bernama Saudara Andre dari Gunung Slamet. Dari Gunung Slamet, bahwasanya Saudara Andre mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sayang, salam kenal Bung Jepri. Alhamdulillah, alhasil saya bisa menembus di mana adanya saya harus membuat atensi melalui Facebook di messengernya ya, supaya lebih mudah katanya. Jadi situ saya merasa lega. Tadinya saya mau bikin
atensi mau dikirim kemana ya, lewat siapa di Jakarta jauh. Untungnya begitu saya membuka internet, di luar dugaan, saya senang sekali ada kabar terbaik, kata disuruh masuk perkenalan dengan Facebook. Abai Tino. Disitulah saya langsung buru-buru membuat atensi melalui messenger. Mudah-mudahan untuk saudaraku yaitu Bung Jepri, atensiku cepat dimuat ya. Jadi riwayat begini Bung Jepri, saya Andre mewakili daripada Ibu Uci. Andre saya adalah nama samaran Bung Jepri, karena saya adik daripada istrinya Pak Rezan. Jadi saya adik iparnya, saya mewakilinya. Saya mengutip dari pembicaraan dari Ibu Uci atau kakak saya, Mbak Uci, bahwasanya beliau menikah 10 tahun, punya anak satu tunggal ya, namanya Joni, usia 10 tahun. Pada saat dia persis umur 10 tahun, pas ulang tahun, entah kenapa berapa hari dia tidak muncul, dia pulang. Kakak saya itu Mbak Rezan, ternyata di luar dugaan dia sudah menikah dengan seseorang yang namanya Uni. Awalnya saya tidak tahu apa-apa, si Uni itu siapa. Setiap dia akan pulang selalu ke hutan. Ternyata di luar dugaan begitu ya, ada desas-desus. Karena di situ kata di hutan dikenal adalah tempat angker. Lantas banyak orang praduga, ya jangan-jangan Uni ini bukan manusia, dunia lain, cuma dia sebenarnya wanita cantik. Makanya Bang Reza tertarik, artinya di situ terjadi pernikahan. Terus ada kabar lagi yang kedua, sudah punya anak usia 7 tahun, namanya Jana. Ini juga informasi. Nah, di situlah Bung Jepri. Jadi kakak ipar saya, Bang Reza ini menikahi saudara Yuni ini. Berarti istri kedua. Istri pertama adalah Uci, kakak saya kandung. Nah, disitulah ceritanya. Setelah tahu kejadian dengan adanya Bang Reza sekian hari tidak pulang, ternyata dia sudah menikah dengan Ibu Yuni. Akhirnya begitu sudah ketahuan, dia siang di rumah, dia malam berpindah bergantian ke dunia lain, ke istri yang kedua yaitu Ibu Uni. Nah, sejalan dengan waktu, kurun waktu persisnya pas usia Joni 10 tahun, dia ceritanya waktu itu lagi musim hujan, angin gede. Dia pulang juga, ternyata ada yang menemukan bapaknya sendiri. Katanya menceritakan kronolognya bahwa si Joni itu terdampar di hutan. Pada saat hujan deras, angin gede, dalam kondisi tak sadarkan diri. Bahkan yang menolongnya adalah Ibu Uni, istri kedua daripada Pak Rezan. Bu Uni tersebut juga tidak mengenali bahwa Joni yang ditolong adalah sebenarnya anak daripada istri pertama Pak Rezan, yaitu Ibu Uci. Nah, disitulah begitu Pak Rezan datang ke rumah dunia lain, ke Ibu Uni, dia sontak kaget melihat anaknya si Joni ada di tempat rumahnya Bu Uni. Lantas disitulah terjadi pembicaraan antara Pak Rezan dengan Bu Uni. Pak Rezan mengatakan, Ibu, ini anak saya diapain? Nah, Bu Uni kaget. Maksudnya, ini anak saya si Joni, usia 10 tahun, anak dari istri saya yang pertama. Disitulah Ibu sempat kaget dan lantas memberi penjelasan. Ini begini Pak, saya ke hutan melihat sosok tubuh laki-laki ya ini dalam kondisi pingsan. Saya bawa pulang, saya obati. Sekarang dia udah siuman, lagi tidur, bilang gitu. Nah, disitulah Pak Rezan bicara kembali. Lantas apa yang terjadi? Menurut Pak Rezan mengatakan demikian. Menurut Ibu Uni mengatakan, saat itu kan lagi hujan deras, angin gede. Barangkali dia pingsan karena gara-gara kehujanan dan bau gede, dengan niat ingin berteduh. Karena posisi dia di bawah pohon rindang dan terdampar di antara akar-akar yang menjulang tinggi, kata si
dari istri pertama, yaitu Ibu Uci. Si Ibu Uci langsung memeluk seorang anak Joni. Dia mengatakan, kamu di mana selama ini? Kenapa kamu baru sampai? Kata Bu Uci mengatakan, tidak. Lantas Pak Reza berbicara apa adanya. Begini Bu, mohon maaf, anak kita yang dicari-cari ternyata sudah diketemukan adanya di dunia lain. Lantas Ibu Uci penasaran, maksudnya apa dunia lain? Istri saya yang kedua, Uni, yang menolong dia. Saat menolongnya pertama kali, melihat dia dari bawah pohon rindang, dia tergeletak di antara akar belukar. Akhirnya karena bisa dia dibawa pulang, diobati, alhamdulillah sehat. Sekarang udah lebih bagus. Akhirnya diantar ke sini. Karena waktu itu juga saya nggak tahu kalau si Joni ada di situ. Ternyata pas saya lagi pulang ke sana, Ibu Uni lagi membersihkan badannya dan mengobati beberapa badan yang terkena sayatan oleh pohon tersebut. Nah, setelah itu baru saya pulang nih. Lantas di situlah Bu Jepri. Sejak itulah Ibu Uci melabrak Bu Uni. Terjadilah perang dingin. Sementara Ibu Uci tidak paham kalau yang namanya Uni adalah makhluk gaib, bukanlah makhluk manusia biasa. Malah Ibu Uci sendiri yang kalap. Dia menendang, melempar sesuatu, tapi Ibu Uni selalu tidak kena karena setiap akan ditipu, akan ditendang, akan ditonjok, dia menghilang. Nah, disitulah Ibu Uci benar-benar besar sekali, hingga sampai memaki-maki suaminya. Anak-anaknya kesalan dan merasa cemburu adanya. Lantas tiba-tiba Bapak Reza spontanitas, Ibu, jangan emosi, percuma mau berapa kali kamu menimbulkan bakalan kena. Ibu perlu tahu, istri kedua saya adalah makhluk gaib bangsa jin. Dia yang punya peranan wanita cantik. Saya juga baru menyadari setelah menikah, tapi apa boleh buat karena sudah punya keturunan di sini. Di situlah Bu Uci kaget. Oh, jadi kamu jin ya? Kata si Ibu Uci mengatakan demikian. Lantas si Uni mengatakan, betul Bu, saya adalah bangsa jin yang memang saya berada sebagai wanita cantik. Di situlah Bu Jepri. Yang menjadi saya pikir lagi Bu Jepri, apakah mereka mau selamanya, terutama Bang Reza, hubungan dengan masalah istri gaib, dan bagaimana menurut hukum-hukum Islam, kalau memang itu tidak menyalahi, bagaimana caranya saya mencegah Bang Reza supaya memutuskan tali hubungan, katakanlah bercerai, supaya kembali lagi kepada Mbak Uci. Sudah jelas-jelas dia sama manusia biasa, bukan bangsa jin. Mohon pencerahan dan solusinya Bu Jepri ya. Kalau memang harus pisah karena pelanggaran hukum, bagaimana caranya supaya mudah? Karena kami, kalau saya melawan misalnya sebagai orang awam kepada Uni sebagai makhluk gaibnya, yaitu istri kedua daripada kakak saya harus punya tameng, punya dasar. Mohon pencerahan dan solusinya Bu Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Andre yang ada di Gunung Selamat, terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Memang ini sangat unik ya, pernikahan dua dunia. Objeknya adalah si Bapak Reza menikahi dua istri ya. Yang pertama istri manusia biasa dengan punya anak namanya Joni umur 10 tahun. Tak lama kemudian Bang Reza beberapa hari tidak pulang, tidak kunjung juga. Ternyata sudah menikah dengan saudara Uni. Padahal Uni itu adalah wanita cantik, bukanlah manusia biasa, tapi manusia jadian tidak lepas dari bangsa jin. Terjadilah di situ
pernikahan punya anak yang namanya janda usia 7 tahun. Baru ketahuan antara Ibu Uci, istri pertama, dengan Ibu Uni, istri kedua dari dunia lain. Tanpa sengaja, Ibu Uni menolong anaknya Ibu Uci. Di situ juga di luar dugaan kalau seorang anak namanya Joni adalah anak Ibu Uci sedang ditolong, diketahui oleh Bapak Rizal setelah pulang dari dunia lain. Setelah pulang dari dunia nyata, beliau kalau malam langsung pulang ke dunia lain, tapi kalau siang dia pulang ke dunia nyata seperti itu. Lantas Pak Rizal berkata, "Kenapa kamu simpan anak saya di sini? Saya sudah berapa hari mencari dia hilang. Kenapa tiba-tiba di sini?" Akhirnya Ibu Uni menceritakan kembali bahwasanya si anak ini terdampar di mana ada pohon bakan. Tapi bagaimana kami bisa menolong mereka karena mereka adalah sebuah gaib ya. Hal yang sulit saya menjadi. Terima kasih atas kemudahan saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bang Andre, saya akan bicara simpel ya, bahwasanya kalau kita bicara masalah untuk memutuskan tali rantai hubungan antara Pak Rezan dengan Ibu Uni sebagai wanita dunia lain, sebetulnya gampang. Panggilkan orang yang ahli agama, karena ini nggak sembarangan. Kalau memutuskan hanya orang-orang biasa akan membahayakan, karena yang namanya istri Ibu Uni ini kan istri yang kedua. Ini makhluk dunia lain. Bisa saja dia tidak terima. Yang ada kita datang ke sana akan jadi masalah, akan membahayakan kita. Jadi panggil orang pintar yang paham tentang masalah hal-hal gaib, sehingga kita bicarakan dengan baik secara keluargaan agar putus tali hubungannya sampai di situ, sehingga Bapak Rezan supaya mengerti dan mengakhiri, tidak akan pernah mimpi atau mengingatkan itu. Jadi kalau misalnya kita melibatkan orang yang ahlinya, insya Allah akan bisa tuntas ya antara Bapak Rezan dengan saudara Uni yang dari dunia lain, dan kembali lagi kepada saudara Uci seperti itu ya, kita pisahkan. Insya Allah akan membantu kalau orang yang paham ahlinya untuk melupakan masing-masing. Dari Bapak Rezan melupakan ke Ibu Uni juga melupakan Pak Rezan. Jadi masing-masing kita ambil posisi dunianya seperti itu. Kalau cuma hanya sekedar ucapan seperti layaknya kita nikah terus cerai di dunia, itu beda. Karena yang kita bicarakan adalah dunia lain. Kalau yang memisahkan untuk bercerai bukan orang yang ahlinya, tidak akan pernah tuntas. Hal-hal makhluk gaib akan mengincar dan akan memusuhi. Kebalikannya seperti itu ya. Untuk saudara Andre, terima kasih atas atensi Anda ini sebagai salah satu contoh ya buat motivasi kita semua yang kebetulan menonton video ini. Janganlah kita pernah terkejut dengan adanya kecantikan atau kegantengan atau penampilan yang oke. Apakah dia manusia biasa atau bukan? Apalagi sedang Bang Rezan ya, bertemu dengan wanita cantik, di luar dugaan bahwa wanita cantik yang namanya Uni adalah tidak lepas dari bangsa jin. Terjadilah pernikahan, disitulah bangsa jin dengan mudah mengecoh, menghipnotis seseorang sehingga penglihatan adalah seperti manusia layaknya. Terjadilah hubungan dan punya keluarga seperti itu ya, punya anak masing-masing. Nah, disinilah kita ambil contoh yang dari sini, ambil hikmahnya agar jangan sampai terjadi. Dan untuk saudara Andre, tadi ada pertanyaan apakah hukumnya haram? Jelas haram antara manusia atau dengan bangsa
bangsa jin kita punya perbedaan dunia yang jelas tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Jadi harus secepatnya kayak seperti tadi saya katakan, nyari orang yang ahlinya paham tentang masalah dunia lain, pisahkan agar untuk memutuskan tali rantai ya. Tentu saja dengan doa-doa, tidak hanya cuma ucapan saja seperti layaknya manusia bercerai seperti itu, karena ini menyangkut masalah dunia lain. Dunia lain tidak akan pernah diam kalau kita tidak punya tata cara. Wasilah doa supaya sekaligus memutuskan tali rantai agar saudara Uni yang dari dunia lain tidak akan pernah menghasut atau menyakiti atau mengganggu Bang Reza terutama, dan termasuk Ibu Uci bersama anak-anaknya seperti itu ya. Insya Allah dengan adanya sudah disyariati nanti sekaligus bersamaan cerai akan aman seperti itu ya. Demikian saudara Andri, kalau memang nanti apabila ada kesulitan Anda mencari seseorang untuk memisahkan antara Bang Reza dengan Mbak Uni kepada orang yang paham ahlinya, kalau memang kesulitan Anda bisa hubungi saya kembali, insya Allah saya akan bantu dan saya akan pantau ya. Dan jangan sekali-kali kita sesumber dengan kata-kata kasar kepada saudara Uni, karena di dunia lain dia tidak bicara dendam, tapi diam-diam dia bisa menusuk. Manusia pun bisa, apalagi dunia lain. Kita tidak melihat, tapi dia ada di situ. Dia bisa saja kapan saja, karena dia bisa tidak diperlihatkan orang lain, tergantung dianya bangsa jin seperti itu. Apalagi kalau ada niat kejahatan, pasti dia tidak akan diperlihatkan kepada siapapun, bahkan kepada yang dimaksud. Dia cekek lehernya, dia tendang, dia lempar, dia ambil, dan diculik, dan dikemanakan. Bisa saja dengan mudah. Yang namanya Uni ini kan jin. Kalau dia memang mau kasar dan mau dendam, maka dari itu saya berharap carilah orang yang ahlinya untuk memutuskan tali rantai hubungan antara dunia nyata dengan dunia lain, sehingga Bapak Reza aman, sekeluarga, dan Ibu Uni juga tidak akan pernah mengganggu lagi seperti itu. Demikianlah saudara Andre yang ada di Gunung Selamat. Semoga Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Dan Bapak Andre, kalau memang ada butuh sesuatu ya lebih mendekatkan kepada Allah ya, istiqomah, dan bantu kakak Anda Uci sebagai istri dari Bang Reza, lebih banyak istiqomah saja dan dekatkan diri kepada Allah, dan perbanyak konsultasi kepada Pak Ustadz atau Kiai di sana ya, pasti ada minta solusinya ya. Kalau saya menjabarkan di sini terlalu luas, durasinya terlalu panjang ya. Pokoknya lebih mendekati kepada Allah, istiqomah insya Allah akan membantu. Yang pertama tadi, salah satu-satunya adalah manggil orang pintar untuk langsung menceraikan dan memutuskan tali hubungan. Yang tadi saya katakan bukan sekedar ucapan, tapi ada wasilah ya, doa-doanya agar masing-masing melupakan, dan yang gaib tidak mengganggu yang nyata juga tidak mengingatkan kembali kepada yang gaib seperti itu ya. Terima kasih saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah Indonesia, di Jakarta Selatan maupun di luar negeri sana, karena waktu dulu kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama dan jauh sekitar dunia lain. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.